Renungan Harian Katolik, Selasa 24 Maret 2026. Aku bukan dari dunia ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Saudara-saudara, Yesus secara terbuka kepada orang banyak tentang asal-usul dan tujuannya yang ilahi. Namun banyak yang tidak mengerti atau bahkan menolak Dia. Yesus menegaskan bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari atas, dari Bapa di surga. Ia berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Ini adalah pernyataan tegas tentang kehadirannya, bahwa Ia bukan sekedar guru atau nabi, melainkan utusan surgawi. Yesus menyatakan bahwa Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa, dan bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan mengenal kebenaran dan hidup. Namun banyak orang tidak memahami maksudnya, bahwa ketika Ia berbicara tentang kematiannya dan kebangkitannya. Reaksi para pemuka Yahudi menunjukkan kebingungan dan penolakan. Ketika Yesus mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengikutinya ke tempat Ia akan pergi, mereka bertanya-tanya apakah Ia akan bunuh diri. Mereka gagal memahami bahwa Yesus sedang berbicara tentang kembali kepada Bapa setelah penyaliban dan kebangkitannya. Kita juga tidak jarang berlaku seperti orang-orang ini, mencoba memahami Yesus dengan cara pikir kita. Tentu sampai tingkat tertentu hal itu tidak salah. Namun disitulah kita diajak untuk memaknai apa arti beriman dan mengikuti Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti bersedia untuk menerima Yesus dengan sepenuh hati, dengan segenap akal budi. Menerima juga otoritas ilahinya. Dengan menerima otoritas ilahinya, kita percaya bahwa kita milik Allah. Dialah penyelenggara hidup kita. Konsekuensinya, kita juga hendaknya hidup sesuai identitas kita sebagai pengikut dan murid Yesus. Di sini kita hanya dituntut untuk tetap setia dan beriman kepadanya, karena Ia adalah Allah yang setia dan amat mencintai umat-Nya. Karena itu jangan takut akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak kita sukai, sebab Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Yesus menubuatkan kepergiannya dan orang-orang yang Ia tinggalkan akan merasa kehilangan. Mereka akan mencari-cari Yesus, tetapi tidak akan menemukannya, karena Yesus akan pergi kepada Bapanya. Dan mereka telah diberi kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka menolak Yesus. Yesus pun dengan tegas memperingatkan mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Artinya, kalau mereka tetap tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mereka akan mati dalam dosanya. Dosa memisahkan manusia dari Allah, dan orang yang mati dalam dosanya akan terpisah daripadanya. Kadang kita tahu dengan sangat baik bahwa dosa akan mendatangkan hukuman dan memisahkan kita dari Allah, tetapi tetap juga berbuat dosa. Tidak jarang pula kita sudah mengaku dosa dan berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, tetapi baru saja selesai pengakuan dosa, kita pun sudah melakukan lagi dosa yang sama. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya terus-menerus bertobat dan menjauhi dosa. Sebaliknya, orang yang menerima Yesus akan berjalan dengan Allah, dan kematiannya membuka jalan untuk semakin dekat bersatu dengannya. Bersatu dengan Yesus mendatangkan selamat, karena Ia berkenan kepada Bapa dan menarik setiap orang yang bersatu dengannya kepada Bapa. Ia berkenan kepada Bapa karena bukan melakukan sesuatu menurut kemauannya sendiri, tetapi seturut kehendak Bapa. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri,
tetapi aku berbicara tentang hal-hal segala mana diajarkan Bapa kepadaku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 28. Hari ini, Yesus mengingatkan kita akan satu kenyataan yang perlu sungguh-sungguh kita mengerti. Kita berasal dari dunia ini, Yesus berasal dari surga. Cara dan sikap Yesus adalah cara dan sikap surgawi yang terwujud dalam kenyataan duniawi. Kita perlu belajar untuk memahami dan mengerti bagaimana Allah hadir secara tersamar dalam setiap peristiwa hidup kita. Semua peristiwa yang terjadi adalah rencana dan cara Allah menyatakan dirinya. Hari ini kita merayakan pesta Santa Katarina dari Siena, Swedia. Ia putri bungsu dan ke-25 keluarga Benikansa. Parasnya ayu dan pembawaannya lincah. Berkali-kali orang tuanya mendesak, bahkan agak memaksanya supaya menikah. Namun Katarina selalu menolak. Pada usia 15 tahun, ia malah menjadi suster awam Dominikan. Ia tinggal di rumah dan banyak waktunya digunakan untuk berdoa. Katarina banyak mendapatkan pengalaman rohani yang berpuncak pada rasa sakit sama seperti yang dialami Yesus di kayu salib. Tetapi gejala-gejala itu tidak nampak dari luar. Ia menghembuskan nafas terakhir pada usia 33 tahun dan pesta peringatannya pada 24 Maret. Kebesarannya terbias dalam kesucian dan perhatiannya yang meluap-luap akan persatuan umat Kristen dan keselamatan sesama manusia. Dalam doanya, ia memperoleh rahmat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari sikap mencari-cari alasan atau sikap ingin menang sendiri, tetapi limpahilah kami dengan kebijaksanaan-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.